sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Datang di hadirat Tuhan di hari ini adalah harinya Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau berkata seperti rusa rindu sungaimu. Demikian hati kami rindu akan Engkau. Ya Tuhan, Yesus kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kira nama kira lama ya nama shande. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu,
dalam hidup kami Tuhan. Dan biar Tuhan kami terus percaya dan berharap kepadamu, sumber pertolongan kami. Dan hari ini Tuhan, Kau akan buat setiap dari kami Tuhan, yang ada saat ini Tuhan, kami akan mengalami kemenangan yang daripada Engkau. Sehingga hati kami limpah dengan syukur, sehingga hati kami penuh dengan sukacita karena kebaikan Tuhan dan terus Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar sukacita Tuhan turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan ajaib dalam hidup kita selamanya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa
baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang punya rencana yang besar buat setiap dari kami. Kami tahu Tuhan, biar hidup kami terus menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan, bersyukur buat apa yang terjadi saat ini Tuhan. Itu tidak akan menggoyahkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, kami betul-betul mengucap syukur karena Engkau ada bersama dengan hidup kami dan rencana-Mu di dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kami bersyukur karena Engkau sudah menetapkan jalan-jalan kehidupan yang sangat jelas buat kami. Dari sejak berabad-abad Engkau sudah nyatakan sebuah rencana dan akhir dari rencana itu. Dan kami bersyukur karena Engkau tidak membuat kami menjadi kebingungan, tapi Engkau memastikan arah yang tepat buat hidup kami. Sekarang kami berdoa Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Dan kami percaya bahwa ibadah di awal bulan ini adalah satu ibadah yang akan menetapkan kami, memperkokoh iman kami, pengharapan kami kepadamu. Dan kami terlalu yakin, sekali lagi Engkau sedang berurusan dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau bersama dengan kami. Urapi setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada dimanapun dan Roh Tuhan mampu bekerja dengan luar biasa. Dan sekarang berikan kami kesehatian untuk kami dapat mendengar akan firman-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi turunkan pengurapan-Mu di atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Saudara, saya mau ajak Anda untuk hari ini betul-betul belajar untuk mengerti akan apa yang disebut rencana Tuhan. Tadi kita baru saja menyanyikan sebuah lagu di mana kita bersyukur karena Tuhan tuh punya rencana di atas hidup kita. Nah memang ada banyak sekali hari-hari ini kita menjadi sangat bingung. Karena ada sesuatu yang sangat tidak pasti yang sedang dihadapi oleh kita. Kita bisa melihat akan dampak daripada virus corona ini bukan cuma hanya menyebabkan orang terinfeksi oleh virus tersebut, tapi lebih daripada itu adalah krisis global yang menyentuh atau menyerang dari sisi ekonomi. Dan kita mengerti bahwa ini menyebabkan kegoncangan sedemikian rupa di mana-mana. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, saya ingin membawa Anda untuk memahami bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Memang sulit untuk bisa dimengerti sekali lagi. Tapi ini rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingin membawa Anda untuk belajar dari sebuah kisah, yaitu dalam kehidupan Nuh yang ada. Mari saya akan bawa Anda untuk melihat di dalam Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ayat ini menjelaskan sebuah pengertian kepada setiap dari kita bahwa Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk taat. Taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya sekali bahwa ini bukan waktu untuk kita hanya sekedar mencari Tuhan hari ini. Saya rindu sekali bahwa kekristenan saudara adalah kekristenan yang sejak dari awal itu terus dibangun untuk mencari Tuhan. Ada banyak sekali orang Kristen baru cari Tuhan itu setelah kondisi, keadaan
mendesak. Mereka teriak cari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Saya mau bertanya, kemana aja Anda selama ini? Saya mau berkata kepada Anda, ayo, sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh cari Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan suatu kebenaran firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengalami kelahiran baru, dia akan memandang Tuhan. Dia akan bisa memandang atau melihat kerajaan sorga. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan mau membawa setiap dari kita masuk di dalam kelahiran baru. Ada pola pikir, ada cara berpikir yang diperbaharui. Dan membawa kita untuk bisa melihat akan rencana Tuhan di sorga. Nah, pada waktu kita melihat rencana Tuhan di sorga, saya percaya bahwa setiap rencana Tuhan harus dilihat dan terjadi itu dengan iman. Karena tidak ada seorang pun dapat mewujudkan rencana Tuhan tanpa iman. Anda bisa bayangkan yang dia tawarkan, yang dia sodorkan, yang dia tunjukkan, yang dia mau kita kerjakan, tidak ada satupun mampu diselesaikan dengan kekuatan manusia. Apa yang mampu? Apa yang mampu dalam hidup kita? Tidak ada. Kita tidak punya kekuatan untuk membuat setiap rencana Tuhan itu dapat terwujud. Karena rencananya adalah rencana daripada Tuhan. Rencana daripada Raja di atas segala raja. Rencana yang sangat besar dan mulia dan luar biasa. Untuk dapat mewujudkan itu sekali lagi, iman yang dapat mewujudkannya. Nah, saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, saya ulangi lagi di bagian B-nya dikatakan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh, pada waktu dia melihat rencana Tuhan, dikatakan dengan taat mempersiapkan bahtera, mempersiapkan sebuah tempat, dan semuanya ditujukan untuk apa? Menyelamatkan keluarga. Saya terlalu yakin sekali bahwa ini adalah waktu di mana setiap dari kita harus mempersiapkan bahtera. Ini bukan bicara tentang membangun sebuah kapal secara fisik. Ini bukan hanya mempersiapkan sebuah bangunan tertentu, tapi ini bicara tentang sebuah rencana Tuhan untuk membuat setiap kita dan keluarga kita terselamatkan. Apa maksudnya? Saya ingin membawa Anda untuk bisa memahami akan hal ini. Tahun lalu kita masuk kepada tahun 2019. Saya ingin membawa Anda untuk bermain sedikit tentang angka. 2019, angka 19. Angka bicara tentang kesuksesan. 1, 19, 1 bicara tentang awal. 9 bicara tentang kesempurnaan atau puncak. Berapa banyak dari kita sepanjang tahun kemarin, kita sendiri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dinina bobokan oleh banyak sekali khotbah tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang terobosan ekonomi, bicara tentang segala sesuatu yang membuat kita sebagai manusia secara jasmani menginginkan itu. Bicara tentang semua yang berlimpah ruah secara jasmani. Dan tanpa sadar kita fokus untuk mengejar itu. Kita bangun manusia rohani kita dengan tujuan untuk kita bisa mendapatkan kebutuhan dan kelimpahan jasmani. Saudara, saya mau beritahu, akibat kita mengejar begitu banyak keinginan dan kebutuhan dan harapan untuk kita diberkati, untuk kita berkelimpahan, berapa banyak dari kita mengorbankan satu hal yang terlupakan, yaitu keluarga. Tidak mungkin seorang yang usahanya semakin meningkat, omsetnya semakin bagus. Tidak mungkin seorang yang karirnya di dalam pekerjaan semakin meningkat, itu memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Semakin lebih banyak kita menghitung omset kita atau menikmati omset kita, semakin kita punya pekerjaan semakin meningkat secara omset, semakin kita punya karir semakin baik. Bukankah kita lebih lama meninggalkan rumah kita? Kita semakin kurang berkomunikasi dengan pasangan kita. Kita mulai kurang berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan bukankah itu terjadi? Itu bukan cuma hanya di dunia sekuler, di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis kita, tapi juga di tengah-tengah pelayanan kita.
Orang yang melayani Tuhan, orang yang ada di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semakin lebih banyak yang dikerjakan, semakin lebih banyak yang dilayani. Bukankah semakin lebih banyak meninggalkan rumah? Sehingga kita sendiri hamba-hamba Tuhan seringkali gak punya cukup waktu untuk bisa sarapan sama-sama dengan anak-anak. Kita gak pernah punya cukup waktu untuk bercengkrama bersama dengan seisi keluarga kita. Kita gak pernah punya cukup waktu untuk bisa bercanda, dan mungkin kita mengajari anak kita belajar dan melakukan aktivitas rumah tangga. Karena kita begitu sibuk pelayanan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari banyak kegiatan rohani. Dan ini sampai ada dimanapun, di banyak hal. Nah mari kita coba renungkan. Di tahun lalu, begitu banyak hal yang kita kejar secara jasmani. Dan kita bisa peroleh, dan kita bisa nikmati. Saya percaya di tahun lalu dan di tahun-tahun sebelumnya ada banyak sekali Anda menikmati kesuksesan. Secara ekonomi Anda diberkati, berkelimpahan, dan Anda nikmati hal-hal yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, berapa banyak itu dikorbankan dalam hidup Anda, yaitu yang namanya keluarga. Keluarga dikorbankan. Karena kita mengejar akan semua yang disebut kesuksesan. Tapi saya percaya sekali bahwa kita masuk tahun 2020. Pada waktu kita masuk tahun 2020. Di awal tahun kita optimis bahwa tahun ini disebut tahun 2020. Tahun double porsi. Tahun pemulaan yang baru. Oh, tahun dimensi yang baru. Tahun yang membawa kita berkata, ini waktunya kita akan melihat double porsi berkat. Double porsi pengurapan. Double porsi, dan double porsi. Tidak sadarkah Anda bahwa ternyata yang terjadi, kita hanya menikmatinya beberapa minggu saja. Di awal bulan Februari, bulan yang kedua, kita mulai mendengar berita di mana-mana. Kita mulai mendengar berita di China. Kita mulai mendengar berita di beberapa kota-kota di belahan dunia yang lain. Akan wabah virus corona. Dan kita tahu, sepertinya itu terjadi di seberang sana, di tempat yang jauh, dan kita tidak tersentuh. Sampai di pertengahan bulan Februari, banyak dari kita belum terlalu tersadarkan bahwa ada sesuatu di depan kita yang sedang mengancam kita juga di Indonesia. Tapi saya yakin sekali bahwa virus corona ini sesuatu yang membawa kita untuk siap mempersiapkan sebuah bahtera. Kalau saya sebut virus corona adalah seperti air bah, biar kiranya kita sadar hari ini bahwa Tuhan sebetulnya begitu merindukan untuk setiap dari kita membangun sebuah bahtera, yaitu rumah tangga kita. Membangun rumah tangga kita dengan utuh. Untuk apa? Mari saya mau bawa Anda untuk bisa melihat hal ini. 2020. Di awal dikatakan 20 itu bicara tentang apa? Double porsi. Ini adalah double porsi bukan cuma hanya berkat, tapi double porsi proses. Double porsi tekanan hidup. Double porsi akan segala sesuatu yang ternyata menggoncangkan apapun yang pernah kita raih di tahun-tahun sebelumnya. Double porsi tekanan. Dan pertanyaannya adalah apa yang engkau bangun di tahun lalu, apakah cukup kokoh dengan semua tekanan yang terjadi di tahun ini? Dan saya mau beritahu kepada Anda, 20 yang pertama bicara double tekanan. Double problem. Dan di angka yang berikutnya, 20 yang terakhir. Ada angka 2 dan 0. Bicara tentang menyatukan kembali. Menjadi satu bagian. Menyatukan kembali. Suami istri disatukan kembali. Hari ini ada banyak sekali suami istri punya waktu bersama-sama. Dari pagi sampai malam. Karena ada banyak orang dihimbau untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Kita punya lebih banyak waktu dengan pasangan kita. Kita punya lebih banyak waktu dengan anak-anak kita. Kita punya lebih banyak waktu dengan orang tua kita. Kita menjadi satu bersama-sama. Kita diam bersama-sama di dalam satu rumah. 2 dan 0. 0 itu seperti telur ya. Jadi satu bagian dalam sebuah atau satu telur yang di bagian luarnya ada cangkang yang rapuh. Tapi di dalamnya ada kehidupan.
Hari ini kita seperti orang-orang rapuh. Kalau Anda pergi sore hari, Anda pergi malam, kita bisa lihat jalan-jalan sepi. Orang sekarang takut, tidak mau lagi berjabat tangan. Orang rapuh, orang mengambil jarak seorang dengan yang lain di saat berbicara. Ada sesuatu yang sangat rapuh, seperti kita bawa sebutir telur, kita berhati-hati sekali. Hari ini kita sedang dibawa untuk memegang sebutir telur yang sangat rapuh. Tapi di dalam telur itu ada kehidupan. Di dalam telur itu akan lahir sebuah generasi. Di dalam telur itu akan lahir sebuah kehidupan yang membawa perubahan. Ada satu bagian dalam firman Tuhan yang ingin saya bacakan buat Anda. Mazmur 127 di dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya percaya sekali bahwa saudara dan saya sebagai orang tua, kalau di sini Anda adalah suami istri dan Anda punya anak-anak, Anda dan saya adalah pahlawan. Kita orang tua adalah pahlawan yang sedang mempersiapkan sebuah generasi, yang sedang mempersiapkan. Kita sedang seperti seekor induk ayam yang sedang mengerami sebutir telur. Kita sedang menantikan akan tiba waktunya. Telur ini akan menetas dan lahirlah sebuah generasi. Saya yakin sekali pada waktu hari ini kita ada di rumah masing-masing. Kita punya banyak waktu untuk komunikasi dengan pasangan kita. Kita punya banyak waktu untuk komunikasi dengan anak-anak kita. Kita bisa sarapan sama-sama. Kita bisa makan siang sama-sama. Kita bisa makan malam sama-sama. Banyak orang tua sekarang sibuk pergi ke dapur untuk masak dan menyiapkan makanan-makanan yang selama ini nggak pernah dimasak. Dan mereka menyajikan dengan cara yang istimewa untuk anak-anak mereka. Berapa banyak anak-anak menantikan waktu untuk breakfast sama-sama dengan orang tua. Waktu makan siang bersama dengan orang tua. Waktu makan malam bersama dengan orang tua. Karena memang ada makanan-makanan yang disajikan spesial oleh orang tua mereka. Dan ini menjadi waktu-waktu yang sangat luar biasa karena hari ini ada berapa banyak dari kita menikmati perjumpaan di meja makan. Dulu kalau kita makan, kita buru-buru untuk selesai. Karena bukankah mungkin Anda harus pergi ke kantor, anak Anda harus pergi ke sekolah. Bukankah mungkin beberapa dari kita harus segera mengerjakan kegiatan kita yang lain. Tapi hari ini kita bisa habiskan waktu kita di meja makan. Sambil mengobrol, sambil bercanda, kita nikmati lebih banyak waktu-waktu bersama dengan keluarga. Kita sedang mengerami satu generasi hari ini. Dan saya percaya sekali bahwa begitu juga yang Tuhan izinkan untuk Nuh lakukan. Nuh mempersiapkan satu generasi yang akan lahir, satu generasi yang akan membalikan keadaan, satu generasi yang akan menduduki bumi, satu generasi yang akan mengelola dan menaklukkan bumi. Dan saya terlalu yakin akan tiba waktunya. Di tahun 2021. Sekali lagi, tekanan akan tetap ada. Tapi angka 2 bicara kesatuan. Dan angka 1 bicara tentang kembali lagi bangkitnya generasi. Saya berkata kita menantikan bangkitnya satu generasi. Yaitu siapa? Anak-anak muda. Kita akan melihat anak-anak kita akan lahir sebagai generasi-generasi pulih. Generasi-generasi yang disebut hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Satu generasi yang akan menaklukkan dunia. Bukan generasi yang sakit hati, bukan generasi yang luka, bukan generasi yang memberontak, bukan generasi yang tidak pernah punya hati Bapa, tapi generasi yang hatinya pulih, generasi yang memiliki setiap apa yang disebut dengan rencana Bapa yang terkandung di hati anak-anak. Satu generasi anak panah yang siap untuk diluncurkan tepat kepada sasaran dan akan menghasilkan kemenangan gemilang. Dan saya terlalu yakin ini sudah waktunya bahwa Tuhan sedang izinkan kita hari-hari untuk mengerami. Kalau hari ini Anda ada di rumah, kalau mungkin besok Anda tahu akan ada di rumah. Dan Anda tahu lusa kita masih tetap ada di rumah. Mungkin Anda sudah mendengar pemerintah berkata untuk beberapa hari lagi harus tetap ada di rumah. Saya mau berkata kepada Anda,
Jangan sia-siakan waktumu bersama dengan keluargamu. Mari erami mereka. Mari berkumpul bersama dengan keluarga kita. Mari bangun mezbah doa. Mari bangun mezbah pujian. Mari bangun mezbah kehidupan rumah tangga yang dipulihkan. Dan tunggu waktunya. Dan sudah tiba waktunya. Dan akan segera itu terjadi. Di mana telur itu akan menetas. Dan satu generasi Raja Wali bangkit. Generasi yang akan menaklukkan dunia. Karena ada banyak orang di luar sana sedang menantikan akan satu generasi yang pulih untuk membuat sebuah perubahan. Saudara, mari sama-sama kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Dengan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Ada satu kebenaran firman yang terkandung di dalam lagu ini. Dan saya percaya sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Masing-masing dari saudara akan terima perjamuan dan Anda akan makan dan minum di rumah Anda masing-masing. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, pada waktu Anda sama-sama terima perjamuan kudus ini, dan kita akan makan dan minum dengan iman tubuh dan darah Yesus. Anda dan saya harus mengerti, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, Dia sudah membuat sebuah garis perbedaan. Dia sedang membawa kita masuk dalam dimensi yang berbeda. Kita tidak lagi di luar. Dan kita akan mendengar akan deru daripada hujan. Kita tidak lagi di luar. Sehingga kita akan melihat adanya gelombang-gelombang air yang akan menggenangi kita. Bahkan mengelanda kita dengan air bah. Kita ada di dalam bahtera. Kita ada di dalam sebuah kapal pelindungan yang datang dari Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh isi keluargamu masuk di dalam bahtera ini. Bawa isi seluruh keluargamu. Dan firman Tuhan di bagian yang lain katakan bahwa Nuh diperintahkan Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan. Untuk makan daripada keluarganya. Bahkan semua hewan dan binatang yang dibawa. Saya percaya Tuhan memerintahkan kita untuk mempersiapkan banyak hal. Saya sungguh-sungguh menghimbau saudara. Untuk Anda sungguh-sungguh mempersiapkan hatimu. Pada waktu sekali lagi kita terima tubuh dan darah Yesus. Ingat, Anda dan saya sudah dibawa dalam kehidupan yang berbeda. Anda dan saya dibawa di dalam dimensi yang berbeda. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari pejamkan matamu. Mari pejamkan matamu. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita kembali nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Di dalam syair lagu ini di bagian yang pertama bicara tentang kita mengucap syukur untuk rencana Tuhan yang sudah diberikan, yang sudah terjadi hari ini. Saudara, sekali lagi kita tahu, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa harus ada wabah virus corona? Rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan yang mulia. Yang setuju katakan amin. Biar itu terjadi di tengah-tengah kita. Tapi tidak ada seorang pun, sekali lagi, kita tahu kita masuk tahun P, bicara tentang mulut. Artinya, di tengah-tengah ketidakpastian, kekhawatiran, dan semua pengaruh dan dampak buruk akibat virus, tetap gunakan mulut ini untuk memuliakan daripada nama Tuhan. Di bagian yang berikutnya dari syair lagu ini, bicara sekali lagi, dalam satu tubuh, dalam satu tujuan, kita itu dipanggil untuk menjadi duta kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun kiranya di antara kita, semua jemaat yang ada, bahwa Anda akan menyia-nyiakan perkataan di mulut Anda. Saya ingin setiap dari Anda
Gunakan perkataan-perkataan yang penuh dengan iman. Mungkin banyak orang berkata, ini hari-hari yang menakutkan, mengkhawatirkan. Anda mendengar, Anda membaca, Anda ikut turut khawatir dan Anda mulai ngomong sesuatu yang ternyata tanpa sadar membuat Anda jadi lemah. Iblis akan dakwa itu di dalam hidupmu. Tapi kita tahu, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita dipersiapkan untuk menjadi duta daripada kerajaan surga. Kita dipersiapkan untuk menjadi duta kerajaannya. Menyelesaikan setiap rencana Tuhan dengan kesatuan. Menjadi satu di dalam Kristus. Mari sama-sama sekali lagi. Mari kita mau sembah, kita mau nyanyikan lagu ini. Dan kita tahu bahwa hanya rasa syukur kita yang dapat kita naikkan di hadapan Tuhan. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat
sama-sama angkat tinggi-tinggi roti ini. Dan kami percaya bahwa tubuh-Mu sudah dipecahkan hanya supaya kami menjadi satu di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tidak lagi harus menanggung akan setiap kutuk dosa, karena kami sudah dibayar lunas oleh kuasa, oleh semua korban-Mu Tuhan di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, di tangan kami ada tubuh-Mu yang sudah dipecahkan. Kami percaya, kami imani ini. Dan kami mau memecahkannya bersama-sama sekali lagi di dalam nama Yesus. Dan seperti tubuh yang sudah dipecahkan, dan kami percaya pada waktu kami mau makan, kami mengingat kembali, kami kembali merenungkan, kami kembali dimeteraikan, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami hidup dalam perjanjian-Mu yang luar biasa. Dan sekarang kami mau makan sama-sama dengan percaya, dengan iman yang kuat, bahwa kami dilayakkan, dikuduskan, kami dimeteraikan. Mari kita makan sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur untuk tubuh yang sudah diberikan buat kita. Terima kasih Tuhan, ini menjadi peringatan akan Engkau. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kami. Mari sekarang ambil anggur, lambang daripada darah Yesus. Darah yang penuh kuasa, yang diberikan Bapa kepada kita melalui anaknya yang dikorbankan. Pada waktu sebentar kita akan minum. Kita minum dengan iman, percaya, pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diperbaharui, kita menjadi ciptaan yang baru. Tidak ada lagi kutuk dosa, tidak ada lagi dakwaan, tidak ada lagi semua jerat apapun yang coba untuk menarik kita. Tapi kita sudah diperbarui karena Tuhan sumber kekuatan kita. Kita ditebus dengan harga yang mahal untuk kita menjadi pemenang. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku percaya, aku bersyukur, aku percaya. Engkau sudah tebus dosaku. Dan sebentar kami mau minum. Kami minum dengan iman dan percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita minum sama-sama. Bersyukur hari ini di awal minggu bulan April kita boleh menerima perjamuan kudus. Karya kematian Tuhan Yesus itu sungguh ajaib buat setiap hidup kita, sehingga dosa-dosa kita, semua masa lalu kita, semua kutuk yang ada dalam hidup kita sudah dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Mari saudara, kita bersyukur untuk hari ini. Dan saya percaya bahwa Anda juga akan terus menjadi terang, menjadi garam. Di tengah situasi seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mau memakai setiap kehidupan kita terus diberkati dan menjadi berkat. Saudara, bila Anda rindu untuk memberikan persembahan dan juga memberikan donasi untuk sekolah Terang Mulia, Anda bisa mengirimkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan saya percaya orang-orang yang menabur dengan sukacita, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan ada beberapa pengumuman yang perlu Anda perhatikan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 April, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, dan ibadah akan disiarkan secara online. Kemudian hari Minggu, tanggal 12 April, adalah juga hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Kita percaya bahwa itu akan menjadi hari kemenangan buat setiap hidup kita. Akan ada ibadah juga yang akan disiarkan secara online, baik melalui Facebook dan juga melalui YouTube yang ada. Dan saya percaya bahwa Anda semua dapat menikmati ibadah-ibadah yang Anda bersama di rumah Anda masing-masing. Dan saya percaya bahwa Anda pasti akan diberkati. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk hari ini, untuk setiap ibadah, untuk perjamuan yang boleh kita terima. Kita percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan pasti akan memimpin setiap hidup kita, dan Tuhan akan memberikan berkat yang ajaib. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, kita mau berdoa.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati ibadah yang ada Tuhan. Kami boleh membawa setiap korban syukur kami, membawa korban pujian kami. Dan kami juga Tuhan boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk karya-Mu yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang dari Tuhan untuk mengalir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, apapun juga yang dikerjakan oleh tangan kami akan dibuat menjadi sukses dan berhasil. Dan kami percaya karena akan terus jadi berkat, kami akan memberkati orang-orang sekeliling kami, memberkati kota ini, kota Purwokerto, karena kami percaya kota ini adalah simbol Tuhan, kotanya Tuhan, kota di mana Tuhan memberikan berkat yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami juga memberkati rumah di mana kami tinggal. Kami percaya di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa di rumah kami ada kesehatan, di rumah kami ada berkat yang melimpah. Kami juga berdoa untuk kota kami, Purwokerto. Kami percaya kota ini diberkati dan akan terus Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang akan menaungi kota kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami memberkati sekolah, kami memberkati dapur raja, kami memberkati Tuhan setiap pelayanan yang boleh dikerjakan, di mana kami juga membagikan banyak hal kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya bahwa kami semua akan menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berkata, bersama dengan Tuhan kita pasti melakukan pekerjaan yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.